Padahal kalau dia nggak pernah sakit, nah itu sebetulnya gotong royong, jadi dia menolong sesama anak bangsa. Nah, ini konsep gotong royong. Tidak hanya itu, sebetulnya sehat itu kalau orang bijak mengatakan health is not everything, but without health everything is nothing. Jadi memang BPJS itu sangat berharap dan kolaborasi dengan kejaksaan, tentu juga Kejaksaan Agung dan juga di daerah-daerah. Nah, itu bagaimana menegakkan kepatuhan. Isu besar di Indonesia saat ini sebenarnya adalah pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, melihat begitu strategisnya peran BPJS Kesehatan khususnya, seperti apa sih Pak perkembangannya Pak dalam peningkatan pelayanannya Pak? Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada podcast Kejaksaan, menemani semua hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua dengarkan bersama, podcast Kejaksaan selalu ada untuk kita. Gue mau cerita nih. Kenapa? Puasa itu memang lemes banget. Dan kemarin aku sempat sakit tuh. Serius? Iya, asam lambung tinggi, terus suka muntah-muntah karena minum kopi. Sahurmu nggak beres berarti Mas. Nah itu. Tapi nggak tahu kenapa ya Mu ya. Kemarin tuh gue kan dibawa ke UGD itu ICU dah. Percaya nggak kalau gratis semua? Serius? Serius? Punya orang dalam Nggak ada. Gue jangan macam-macam pakai orang serius. dalam. Apa emang rumah sakit punya sampean Mas? Kagak. Ya, Tahu gimana cerita? hanya cukup Gimana? dengan satu kartu. Apa sakti bener? Nih kartu kayak ini. Kartu Indonesia Sehat. Serius, dengan kartu ini gak bayar sama sekali Mu. Enggak di rumah. Padahal obatnya banyak. Kalau gitu di rumah padahal aku punya 5 loh. Punya aku, Nggak punya istri. gitu juga kali. Satu Iya, Bu. orang nomor satu. Satu. Enggak, aku punya, istri punya, anakku 3 punya. Berarti Iya, punya bener-bener. 5 kan? Ada 5 benar-benar. Satu kartu aja sakti gimana 5? Karena gara-gara ini Mu. Makanya podcast DODM ngundang tamu spesial dia. Yang punya gawe. Yang punya gawe. Salam Ya. dulu. Ya, Begitu. salah. Sobat Adiaksa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kok suka kepleset sih kamu? Biasa, kalau puasa emang begitu. Udah gara-gara kartu sakti. Nah, ngomong itu lagi tadi kartu sakti, Iya. emang siapa sih Mas tamu Sobat, kita? tamu spesial kita hari ini adalah pejabat penting di negeri ini, khususnya dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Karena kesehatan dan pendidikan yang paling penting di suatu negara. Yes, betul. Kita perkenalkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Masyarakat. Betul. Nah, Pak Gufron, selamat datang Pak. Siap, selamat datang Mas Tepuk tangannya Dedi. mana sih penonton ini? Iya. Oh gitu dong. Kalian ini puasa kok lemes sih? Jangan bikin semangat. Mas Ungu. Siap. Selamat datang. Nah, ini kita manggilnya bingung kan? Beliau kan Profesor Dr. Ali Gufron Mukri. Iya. Panjang banget gelarnya aja tadi banyak bener Pak. MSc, FPC, Nah, AK, betul itu gitu. Simple aja lah, Pak Gufron gitu aja. Oh, Pak Gufron itu siap. Kalau udah ada restu dari beliau kan kita enak Pak Gufron gitu iya. ya. Pak Gufron, sengaja kita ini mengundang Bapak karena memang satu isu besar di Indonesia saat ini sebenarnya adalah pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, Baik. melihat begitu strategisnya peran BPJS Kesehatan khususnya, seperti apa sih Pak perkembangannya Pak dalam peningkatan pelayanannya Pak? Karena masih banyak masyarakat itu
sangat a priori dengan BPJS. Nggak usah masyarakat, saya sendiri kan kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, ya pas ke rumah sakit juga, ya kok segininya sih, gitu kan. Ada perbedaan perlakuan. Terus makanya. ada beberapa rumah sakit, sobat mungkin kan sobat juga pernah mengalami, ada rumah sakit yang berani menolak bahwa rumah sakit kami tidak ada pelayanan BPJS. Rasanya kok kayak apa namanya, nolongso juga gitu kan, Makanya, dapat perlakuan semacam untuk itu. sobat Adiaksa, demi sobat Adiaksa, kami Dan masyarakat hadirkan- Indonesia, makanya kita hadirkan langsung belak-belakan nih dengan beliau. Betul. Jadi monggo Pak, gimana Iya. Pak? Baik, itu dulu Pak, memang banyak seperti itu. Oh dulu. Dan sekarang itu sudah banyak perubahan. Jadi dulu itu memang BPJS itu bayarnya agak telat, kadang-kadang diutang, kadang-kadang dianggap terlalu kecil, sehingga pelayanannya meskipun sebetulnya untuk sumpah dokter itu tidak boleh membeda-bedakan berbasis pada katakanlah suku, agama, status sosial ekonomi, apakah punya BPJS apa tidak, itu sebetulnya tidak boleh. Oke. Nah, untuk itu, tentu ke depan ya ini sangat berperan untuk kejaksaan. By the way, Pak, kami apresiasi sekali Nah. Kejaksaan Agung. Waduh, kemarin ya, ini luar biasa kaitannya dengan minyak goreng. Iya. Aduh, Tuh. iya Pak, itu kerja Pokoknya Luar gini, kejaksaan hadir dalam penegakan hukum, BPJS Kesehatan hadir dalam melayani kesehatan. Tepuk tangan dong. Tapi menarik tadi disampaikan bahwa kesehatan dan pendidikan itu penting. Siap. Cuman ada yang sering nanya, loh, waktu kami di pendidikan itu bikin namanya forum kerjasama, jadi semacam forum konsorsium antara Kementerian Kesehatan dan Ristekdikti. Nah, waktu itu Bu Menkes sampaikan yang paling penting itu kesehatan. Nah, teman kami Pak Sekjen di pendidikan tinggi, oh bukan Bu, pendidikan. Nah, gitu. Nah, yang mana yang penting? Ya jadi berebut. Ayam dulu apa telur dulu kan? Akhirnya saya sampaikan, saya juga ikut nimbrung Siap. juga. Akhirnya yang penting itu dua-duanya penting. Betul. Orang kalau nggak sehat ya sulit untuk juga Meningkatkan belajar, kualitas meningkatkan pendidikannya. kualitas, ya. Tapi kalau tidak pinter lah bagaimana dia bisa tahu biar sehat. Iya, Makanya seperti saya ya dulu di kesehatan ya, kemudian pindah juga di dikti. Pak Gufron, Iya. tapi jujur Pak Gufron kan basic atau background skillnya memang di dokter ya, dokter ya. Sebetulnya saya dokter, pendidikannya ya, formalnya itu Formalnya dokter. Ya kita panggil Dokter. dokter Gufron aja Oh lah. iya, jangan, udah lama saya nggak praktek. Oh iya nggak apa-apa. Tapi emang kalau dokter gak praktek, Kan tetap dokter. Tetap dokter. Sih, Iya. Dan anggota ID ya dok. Anggota Masih tetap anggota. iya. Masih anggota ID. Cuman saya tidak begitu aktif ya Oke, untuk sip. ini. Karena Iya. banyak di manajemen kesehatannya. Iya, dan pasien saya itu ganti-ganti. Memang dulu awalnya pasien saya orang ya, banyak individu yang sakit itu waktu kami praktek di Jogja. Nah, habis itu kami di Kementerian Kesehatan ya pasiennya itu rumah sakit, ada SDM. Habis itu pindah ke Dikti, pasien saya itu perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi. Iya, Jadi pindah-pindah begitu. Iya. pasiennya aja meningkat levelnya. Dok, seperti yang saya sampaikan di awal Iya. tadi dok, masih banyaknya rumah sakit. Kan saya ngomong masih banyak karena Iya. memang saya harus sampaikan itu karena terakhir pun kemarin saya di beberapa rumah sakit sempat menanyakan iseng-iseng gitu. Mereka memang ada yang menyatakan bahwa tidak dalam layanan BPJS. Oh, iya. Sebenarnya berapa sih Pak jumlah rumah sakit yang ada di Indonesia? Terus berapa yang sudah mendukung program pemerintah khususnya BPJS Ya. kesehatan dan berapa yang belum? Ya. Kalau yang belum, kenapa kok belum gitu dok? Iya, jadi begini, di Indonesia itu jumlah rumah sakit sekitar 3.150-an. Oke. Nah, itu yang sudah kerjasama itu ada 2.817. Oke, Nah, oke. untuk di layanan primer itu hampir keseluruhannya, jadi lebih dari 90% lah. Udah kerjasama, jadi jumlahnya lebih dari 23.000 fasilitas pelayanan kesehatan primer seperti klinik, puskesmas, dan lain sebagainya seperti Oke. itu. Dok, bagi mereka yang belum, Iya. apa nggak ada sanksi dok? Apa sih yang mereka, Iya. apa yang membuat mereka tidak menerima kerjasama dengan BPJS? Iya. Karena kan begini, prinsipnya rumah sakit itu kan orientasinya kan bukan pure bisnis, tapi kan pure Melayani. layanan kan gitu. Layanan Iya, publik. seharusnya, tetapi ada juga sekarang itu korporasi.
Oke. Jadi memang rumah sakit didirikan untuk orientasi bisnis, bentuknya PT. Oke. Ya, jadi memang seperti itu. Jadi ada beberapa rumah sakit yang belum kerjasama, tetapi sebetulnya sekarang sudah berubah. Banyak rumah sakit antri berkeinginan kerjasama dengan BPJS, karena banyak rumah sakit ya, contoh Cipto Mangunkusumo itu sudah lebih dari 80% pasiennya adalah pasien BPJS. Dan di banyak tempat ya, kami baru beberapa hari yang lalu di Jawa Timur melihat rumah sakit swasta itu 90%. Jawa Timur ya Pak? Ya, Oke. bukan seluruh Jawa Timur, ada sebuah rumah sakit swasta di Jawa Timur yang kami datangi, lebih dari 90% itu pasiennya pasien pasiennya BPJS, BPJS. dan mereka sangat bangga dan sangat senang. Ini sekarang itu pada antri Pak, bahkan rumah sakit swasta di Solo sebagai contoh ya, kemarin menanyakan lagi bagaimana Pak untuk kerjasamanya bisa diperluas lagi seperti itu. Nah itu Sobat Adiaksa, kadang-kadang di masyarakat tuh anekdotnya jelek. Kau hidup masih pakai BPJS aja tuh kan Iya. gitu. Seolah-olah BPJS itu Dibuat hina gitu kan. aduh. Padahal BPJS itu ya sama kayak asuransi kesehatan kalau di swasta gitu kan. Tapi ini dikelola oleh negara, seharusnya kan lebih bagus gitu kan. Betul. Cuman ini mengherankan, beberapa waktu yang lalu ya, tahun 2022 itu Markplas melakukan survei di 4.000 orang. Mark Plus ya. Oke. Ya, hasilnya apa? Bahwa BPJS itu katanya ini marketingnya jauh lebih bagus daripada sebuah asuransi, saya nggak usah nyebut ini. Iya. Tit. Asing ya. Rumah sakit asing yang bergerak di Indonesia, bahkan miliknya ya katakanlah orientasi profit gitu Iya, aja lah. iya, iya. Itu lebih bagus padahal kita sosial. Nah, Oke. yang menarik ya, ini berdasarkan katakanlah dari ISA. ISA adalah International Social Security Association. Kita dianggap ya, praktek itu baik, makanya mendapatkan semacam Good Practice Award, katanya terbaik se Asia Pasifik. Luar gitu. biasa, tepuk Nah, tangan dong. ya, Wih, ya, luar jadi biasa ternyata banyak prestasi. hal yang baru, itu. tapi masyarakat banyak belum tahu. Ya, gitu. makanya disampaikan di sini, Pak. Iya. Nah, ini tapi kan BPJS ini kan kita nggak paham nih. Apakah seluruh warga negara itu ditanggung BPJS seluruh tanpa kecuali, atau emang ada syarat-syarat tertentu gitu Pak? Kayak model kita nih PNS kan dipotong gaji. Ya. Gimana kalau misalkan pegawai-pegawai Ya. yang tidak bergaji? Ya. Gimana itu Pak? Dan hak dan kewajibannya apakah emang semua rata? Apa emang ada perbedaan? Jadi prinsip asuransi sosial itu adalah yang kaya membantu yang miskin, yang Siap. sehat membantu yang Yang sakit, sakit. yang muda membantu yang tua. Seperti itu. Jadi sehingga kalau yang punya gaji, Siap. nah itu biasanya berdasarkan persentase. Jadi kayak pegawai negeri, nah itu bayarnya dulunya pegawai negerinya 2%, pemerintah 3%. Nah, Siap. sekarang kelihatannya jadi 1%, 4%. 1,4. Nah, ya demikian juga untuk pekerja formal. Itu pemberi kerjanya, nah itu 4%, pekerjanya 1%. Ya. Kalau tidak bekerja atau yang disebut dengan peserta bukan penerima upah atau sektor informal, nah, itu adalah sebetulnya bayarnya 32.000 untuk kelas 3. Tetapi pemerintah membantu mensubsidi 7.000, jadi bayarnya cukup 35.000. 35.000 Oh, itu 35.000. kewajiban Iya. masyarakat yang Yang Tidak berubah. Tidak berubah. berupah, jadi dia tidak punya gaji. Jadi seperti kan banyak masyarakat kita nggak punya gaji karena dia jualan untuk dirinya sendiri, ya, Siap. seperti jualan bakso, Iya. kayak gitu. Tapi bukan belum tentu tidak berpenghasilan kan Pak? Tidak Iya. tidak- Mereka Kalau sampai tidak berpenghasilan, kemudian kesulitan mengajukan ke dinas sosial di kabupaten kota, nah itu masyarakat nanti tidak mampu. betul masuk di klasifikasi tidak mampu, dibayari oleh pemerintah. Wah, Seperti itu. ini loh Iya. yang penting. Dan yang dibayari ini jumlahnya sekarang ini lebih dari 100 juta orang, baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tapi umumnya pemerintah pusat. Pak, kalau Iya. dari hasil statistik jumlah penduduk Ya, dengan Bersama yang sudah di BPJS. cover sama BPJS, ya. sudah berapa persen sih Pak? Sudah 86% menuju 87%. Ya, Artinya oke. dari sisi jumlah jumlah orangnya itu adalah 237 juta Juta. orang. luar Banyak biasa. sekali. Pak, yang belum alasannya apa Pak?
Ya alasannya tadi kadang-kadang mereka lah ini kan kayak beban ya. Dan saya itu sehat terus gitu. Nggak pernah sakit gitu. Ngapain harus bayar-bayar gitu. Nah, padahal kalau dia nggak pernah sakit, nah itu sebetulnya gotong royong. Jadi dia menolong sesama anak bangsa. Nah, ini konsep gotong royong. Tidak hanya itu, sebetulnya sehat itu kalau orang bijak mengatakan health is not everything, but without health everything is nothing. Kesehatan bukan segala-galanya, tanpa kesehatan segala-galanya tidak ada artinya. Lebih parah. Bakso enak aja jadi nggak enak, mie enak dan lain sebagainya. Nggak bisa bekerja, nggak bisa beribadah, nggak bisa puasa dan lain sebagainya. Nah, tidak berhenti di situ. Kalau orang jatuh sakit itu biasanya nggak diundang dan nggak direncanakan, tiba-tiba aja datang. Nah, ini yang orang kita kurang mengantisipasi. Dia bisa mengeluarkan katakanlah asuransi untuk sepeda motor, untuk mobil atau beli catnya biar halus, tapi dirinya kurang dirawat, kurang dihaluskan, kurang dijaga. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, kan mungkin gini Pak, di masyarakat kita kan tidak semua di perkotaan, ada di pedesaan. Nah, cara bayar per bulan itu kan via apa itu Pak yang bisa mempermudah? Apakah semua bank terima atau ada sistem pembayarannya? Jasa. Hampir semua bank itu terima dan sekarang bisa auto debit kalau dia punya rekening di bank, udah tinggal kasih izin aja nanti otomatis ya. Nah, otomatis di auto debit. Nah, demikian juga pakai OVO atau pakai katakanlah kita ada 65 ribuan poin untuk pembayaran ya. Jadi entah pakai katakanlah di Indomaret kayak gitu. Atau yang mau manual gitu. Pakai cash langsung ke kantor BPJS bisa kan? Bisa juga. Jadi tidak ada alasan itu yang katanya bikin repot itu tidak ada alasan. Nah, tapi ini sering. Ini mumpung nih tentang pembayaran, Pak. Ini kan kita bedanya perbedaan asuransi yang komersial sama yang sosial. Kan kalau yang komersial 2 bulan, 3 bulan telat bayar. Putus tuh langsung. Nah, kalau sistem BPJS ini gimana, Pak? Iya, kita kalau telat bayar nanti nunggak. Nah, nunggak itu memang kemudian kalau nunggaknya sampai lama gitu. Nah, nanti bisa waktu mendapatkan pelayanan itu ya tiba-tiba sakit gitu bisa kena denda. Oleh karena itu jangan sampai nunggak ya dengan auto debit tadi itu nggak akan nunggak, yang penting ada uangnya di rekeningnya. Iya, tapi kan gitu. Tetap maksudnya tuh nggak terputus, nggak di cover, tapi cuma hanya kena kelalaian dia kena denda lah kan. Bahkan selama hidup atau seterusnya kalau sudah pernah menjadi peserta itu menjadi peserta terus gitu. Peserta abadi istilahnya. Iya. Pak, kalau pegawai negeri yang di backup sama BPJS, mama saya anaknya 5 nih. Iya. Itu sampai umur yang anak yang ketiga atau semuanya? Ketiga aja ya? Yang ketiga, yang tadi 5 lah. 5. Iya, suami, istri, 3 anak. Tapi nanti bisa nambah lagi bisa. Ya bayar sendiri lah. Bayar sendiri lah. Ya berarti pas lah ya ketiga ya. Karena tadi kan 1% ditambah 4% ya. Itu tergantung gajinya berapa. Kalau 5 juta dan maksimum tuh dihitung 12 juta. Kalau gajinya 24 juta, hitungnya cuma 1% dari 12 Kalau juta. anak yang keempat kelima berarti berapa persen? Iya, berarti tetap bayarnya tetap 1%. 1% kan untuk 5 tadi, suami, istri, 3 anak. Nah, kalau ada tambahan lagi atau bahkan pembantunya atau siapa dimasukkan ke situ ya bayar tambahan. Iya, agak kalau misalnya istri lagi kan jangan gimana sih nambah istri. Maco nih Pak. Ya, oke. Nah, sekarang gini Pak, berbicara, nah kita sekarang mulai masuk ke ini dulu. Saya mau nambah juga kan nih, ada dulu. Mohon alhamdulillah ya benar kata dokter, kita jangan takabur dulu lah, nggak pernah sakit, nggak pernah ini. Kan ada kelas-kelas tuh Pak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu masih atau gimana Pak sistemnya? Masih, ya memang ada pemikiran kalau seandainya mau dihapus seperti apa. Nah, cuman masalahnya untuk PNS atau katakanlah ASN, TNI Polri yang biasanya kelas 1, kelas ini kan menjadi persoalan. Sehingga ini masih menjadi uji coba, nanti tahun 2022 baru uji coba. Iya, uji coba. Tapi yang jelas sekarang ini kalau tadi kelas 3
itu 42.000, yang 7.000 disubsidi oleh pemerintah. Yang kelas 2 100.000, kelas 1 150.000. Seperti itu. Sampai sekarang tetap seperti itu. Masih tetap seperti ya, itu. tapi ada pemikiran tadi kalau seandainya dihapus seperti apa gitu. Nah, itu diuji cobakan di tahun 2022 ini. Ya, ini gimana membedakannya ya, Pak? Kalau mama sama itu, Dok. Yang tipe apa, kelas 1, kelas 2, kelas 3 terus nanti jadi flat sama. Berarti kan ya justru itu makanya masih debatable ya. Panjang ya. Kan kita kalau yang kelas 1 kan yang biasa mungkin bisa di-upgrade ya, Pak. Ya bisa, sekarang pun juga bisa. Jadi tanpa perubahan itu sekarang juga kita kalau punya asuransi tambahan, saya nggak usah nyebut lah, nanti dikira iklan. Nah, itu bisa di-upgrade, di-combine ya. Di-combine. Jadi pamannya dia kelas 1 mau ke VIP. Nah, itu bisa. Nah, sekarang ini nanti kalau dia bayarnya pribadi sendiri, bayar tambahan maksimum 75.000 dari tarif. Dok, sejauh mana tingkat ketaatan para peserta BPJS ini, Dok? Artinya gini, yang kita tahu bahwa di beberapa daerah itu keterlibatan jaksa pengacara negara sering secara intens bekerja sama dengan BPJS. Berarti kan kalau ada kejaksaan berarti kan ada nih yang belum taat nih, Pak. Belum ada yang belum taat nih. Nah, jadi memang BPJS itu sangat berharap dan kolaborasi dengan kejaksaan. Tentu juga Kejaksaan Agung dan juga di daerah-daerah. Nah, itu bagaimana menegakkan kepatuhan. Jadi BUMN, perusahaan-perusahaan itu harus sebetulnya mendaftarkan karyawannya. Nah ini kadang-kadang ini mohon maaf siap, betul. Enggak didaftarkan atau didaftarkan cuma tidak utuh, tidak keseluruhan. Jadi kalau punya 100 tidak didaftarkan 100 gitu. Daftarkan berapa begitu ya, bisa separuh, bisa 75, bisa ini. Masalahnya kalau yang bersangkutan tiba-tiba sakit, nah itu menjadi persoalan, nanti ketahuan gitu. Padahal kalau sakit di BPJS itu nggak bisa mendadak, sakit sekarang daftar sekarang, nggak bisa. Pasti nunggu dulu. Istilahnya waiting periodnya. Berapa waiting periodnya? 14 hari. 14 hari. Karena banyak orang yang dulunya nih sakit daftar. Setelah diterima besok enggak jadi peserta lagi begitu. Iya, nah makanya dibatasi sekarang ini nunggu 14 hari 14 jadi hari. Seperti itu. Kemarin tuh kita lihat bahwa ada impres. Pak Jokowi itu memang presiden kita itu nomor 1 ya, Pak. Sering apa? Kalau punya kebijakan tidak berjalan dengan baik, belum langsung keluarkan impres. Kalau saya lihat begitu, Pak, supaya efektif kebijakan beliau. Nah, kemarin untuk kaitan dengan pengelolaan kesehatan masyarakat, Pak Presiden juga mengeluarkan Impres 1 2022. Betul sekali. Jadi Impres di tahun 2022 yang pertama itu Impresnya. 1 ya. Gitu, Pak ya. Iya. Siap. Jadi first 2022 adalah Impres kesehatan. Betul. Apa isinya itu, Pak? Isinya itu optimalisasi program JKN KIS. Jadi memberikan instruksi kepada 30 kementerian dan lembaga, termasuk mohon maaf ini Kejaksaan Agung, siap. Untuk bisa sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan tugas fungsi pokoknya untuk optimalisasi program JKN KIS gitu. Nggak paham saya. 30 kementerian lembaga optimalisasi sama BPJS Kesehatan. Hubungannya apa, Pak? Nah, ini hubungannya sangat erat ya. Jadi bahwa menurut di Undang-Undang Dasar bahkan di pasal katakanlah 28H, nah, termasuk juga di 34 di ayat 2 ya, negara ini mengembangkan jaminan sosial dan akan memberdayakan masyarakat yang miskin atau tidak mampu untuk bisa hidup secara bermartabat gitu. Untuk itu ya jangan sampai sakit gitu. Dan memiliki hak akses, hak dasar kesehatan ya. Oleh karena itu biar mendapatkan akses ini jangan sampai orang yang miskin atau tidak miskin tapi nggak punya uang itu nggak bisa akses pelayanan kesehatan gitu. Dok, dengan hadirnya jaksa pengacara negara di daerah maupun di pusat gitu, bagaimana evaluasi dari BPJS, Pak?
Oh, bagus ya. Jadi kita sangat berterima kasih karena kalau ada katakanlah tadi ketidakpatuhan ya, meskipun masih perlu diintensifkan lagi Iya. ya, jadi kita mohon untuk dukungannya lebih kuat lagi. Nah, agar kepatuhan oleh entah BUMN, BUMD, perusahaan dan lembaga-lembaga lain ya. Nah, itu bisa kemudian patuh dalam rangka untuk optimalisasi program CKN. Dukungan anggaran untuk operasional seluruh mitra strategis disiapkan nggak sih, Dok, untuk itu, Dok? Ada untuk sosialisasi kita bisa bersama-sama, kan ada rencana aksinya apa untuk kita bisa bicarakan lah seperti itu. Termasuk hadirnya beliau di podcast kita ini sebenarnya dukungan Kejaksaan RI terhadap BPJS. Wah, luar biasa. Iya, ini Pak. Jadi kita juga ikut berbangga bisa menghadirkan Bapak di sini karena memang rencana aksi yang dibangun bersama seluruh kementerian itu termasuk memberikan kewajiban pada Kejaksaan untuk mendukung BPJS. Terima kasih. Ya, untuk kelembagaan berarti koordinasinya sudah terjalin. iya. Tapi untuk pribadi kita juga udah tenang, udah punya BPJS. Siap. Cuma ini. Tadi kan sudah ditunjukkan kartunya kan? Iya. Sudah. Tapi kalau saya. sekarang karena modernitas kita itu tidak perlu juga dengan kartu, cukup dengan NIK, nomor induk kependudukan. Ya, dengan KTP ada nomornya. Sudah otomatis juga Iya, kemungkinan besar udah bisa ya, ada 1-2 yang kadang-kadang belum menerapkan gitu. Tapi secara umum itu kendalanya karena aplikasinya atau hardware-nya, Pak. Kalau sampai ada rumah sakit nih, sorry nih. Iya, kadang-kadang rumah sakit itu kan ada yang masih kurang sosialisasi, tidak atau jadul rumah sakitnya. jadul kayak gitu ya. Jadi mana, Pak, tapi nggak banyak, itu nggak ada, banyak. tapi ada 1-2 gitu ada. Ya udah pasti nggak ada yang sempurna. Iya, itu Tapi ke arah sana. Dan ya, jadi dari 237 juta orang itu kan bukan sedikitnya. Betul. Tidak ada satu katakanlah organisasi asuransi yang punya peserta itu ratusan juta. Betul. Iya. Nah, benar. Ya. Pak Dok, ini di sini ya. ini sebenarnya isu lama, kan? Ya. Bukan isu sebenarnya. Sempat viral lah gitu Ya. kan, bahwa ngurus sertifikat pakai BPJS. Betul. Mau Ngurut bikin SIM syaratnya BPJS. Ngurus ini BPJS. Ya. Sebenarnya apa sih konsepnya, Dok? Harus yang diluruskan Ini lah kan, ya. ini kan harus diluruskan. Iya. Hubungannya apa? Hubungannya apa? Ya, kalau bagi saya Iya, pakai pola pikir awam gitu ya. Iya. Satu mungkin karena susahnya masyarakat itu untuk ikut program BPJS, sehingga harus dipaksakan dengan cara Ya, begitu. memaksakan Iya. untuk patuh lah intinya. Iya. Jadi karena kan gini kan, kadang masih sulit membedakan Iya. mana kebutuhan dan mana kewajiban gitu. Betul. Nah, ini apa alasan sebenarnya sih, Dok? Sebetulnya bahwa kita sebagai warga bangsa itu kan harus saling tolong menolong. Dan itu prinsip kita dan diatur di dalam undang-undang, baik Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kepesertaan kepada BPJS atau program CKN itu wajib. Nah, demikian juga di Undang-Undang BPJS, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 juga sama, wajib. Jadi ini yang mengatur itu undang-undang, termasuk Undang-Undang Dasar tadi. Tapi yang mewajibkan itu undang-undang. Nah, jadi bukan Inpres tadi. Inpres itu memperkuat. Nah, dan Inpres itu instruksi presiden kepada bawahannya. Gitu. Sehingga kalau kita kaitannya dengan tadi administrasi publik tadi, itu sudah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013. Itu yang mewajibkan harus mempersyaratkan BPJS sebagai persyaratan ya. Iya. Itu administrasi publik termasuk ke depan ya SIM dan lain sebagainya. Berarti itu. peraturan pemerintah itu kan pasti ada pertimbangannya di atas. Iya. Antara lain apa sih alasannya? Ya, Dok? Seperti tadi bahwa masyarakat kita itu harusnya terlindungi karena sakit itu bisa tiba-tiba saja gitu, dan sering pas sakit nggak punya uang, nggak bisa ke aksesnya karena masih dalam tanda petik kesadarannya itu rendah tadi, maka harus diwajibkan, dan itu diatur di undang-undang tadi. Jadi wajib. Nah, dia nggak mau kayak gini padahal mampu ya. Contoh, orang beli tanah.
beli properti. Adakah orang beli properti, beli tanah nggak punya uang? Iya, Gimana caranya? Kan Iya. mesti punya uang. Iya. Tapi dia kok belum menjadi peserta. Nah, maka dicek. Nah, dia harus sudah menjadi peserta. Apakah ini menambahi birokratisasi? Tidak. Kenapa? Karena kurang dari 3 menit ya, itu bisa cetak kartu BPJS. Atau paling tidak mengecek keaktifannya. Itu kurang dari 3 menit. Intinya perlindungan kesehatan oleh negara Ya, itu menjadi kewajiban kita semua gitu. Jadi bukan Iya. hanya satu pihak kan, Dok. betul. Jadi sebetulnya itu di Declaration of Human Rights, terutama pasal 22, pasal 25, bahwa setiap orang ya, makhluk hidup manusia ya, itu memiliki hak dasar kesehatan. Nah, tetapi bagaimana penyelenggaraannya untuk bisa dia akses ke kesehatan tergantung kepada negara masing-masing. Indonesia yang dipilih ya, kan ini ada yang disebut dengan tax base, jadi basisnya itu pajak, ya semua melaluinya pajak sehingga nggak ada iuran. Nah, ada yang pakai iuran tidak melalui pajak. Nah, masalahnya ini kebetulan saya dulu ikut sejak awal juga ya. Nah, itu istilahnya paling tidak mengikuti ya sejak awal. Itu waktu itu yang punya nomor wajib pajak ya, NPWP itu hanya sekitar 2 juta waktu itu. Bayangkan dari sekitar 200-an juta penduduk waktu itu. Hanya 2 juta. 2 juta. Kalau Cuma ada kita 1% berarti. betul melalui tax base ya, tax base itu seperti di Inggris, seperti di Malaysia ya, itu pajak bukan model seperti kita. Nah, mereka contoh Malaysia sedang memikirkan gimana bisa seperti Indonesia gitu. Karena pajak di Indonesia kan self assessment itu. Jadi kita wajib pajak sendiri lah yang menghitungkan gitu kan. Iya, jadi bukan melalui pajak tapi kita milih waktu itu akhirnya asuransi sosial. Ini seperti di Belanda atau di Jerman, di Eropa Barat umumnya. Dan justru malah itu sistem yang paling efektif ya, Dok. Iya, semua ada positif negatifnya Ada ya. positif Yang negatif. positif. Kalau kita karena yang punya NPWP-nya aja hanya 2 jutaan, 1% lah itu. gimana? Iya, betul. Ini pertanyaan yang Tapi tar dulu, ini juga mindset kita ini Sobat Adiaksa dan masyarakat dirubah. Bukan menambah beban bahwa tapi ini ngurus sebenarnya untuk ABC. kepentingan mereka. Untuk Iya. kepentingan mereka dirubahlah. Toh tadi nyetak juga cuma 3 menit. Betul. Manfaatnya juga ada. Kita kesehatan namanya orang sakit, mana ada bisa, siapa tahu besok ujuk-ujuk. Tapi asam kalau nggak urat. mampu dan miskin tinggal tadi ke dinas sosial Pak, untuk dimasukkan DTKS nanti di sini. Nah, Pokoknya itu sudah negara 100. itu nggak bikin ribut Iya. lah. Pokoknya nggak bikin Ini susah. untuk kebaikan soalnya. Semuanya untuk jaminan. Terus kadang wajar masyarakat itu apalagi apa yang a priori terhadap pemerintah ya ngomongnya Udah biasa bikin itu. ribet, kenapa ini jadi, padahal nggak sadar bahwa itu untuk kepentingan Tapi tar pribadi. dulu nih, aku belum ngerti. Sebetulnya yang ditanggung sama BPJS Kesehatan penyakit, seluruh penyakit atau Wah, ada? itu hampir tidak ada asuransi komersial yang seperti BPJS itu. Karena hampir semua penyakit ya, asal sesuai dengan indikasi medis ya, itu dijamin. Nah, yang menentukan ini indikasi medis atau enggak, nah itu dokternya. Dokternya. Ya, memang bedanya kalau di asuransi sosial yang program CKN KIS ini harus ada rujukan. Kenapa harus ada rujukan? Ini adalah sistem untuk kendali mutu, kendali biaya. Nah, jadi orang sakit ya itu harusnya memang punya dokter keluarga yang kita sebut dengan FKTP atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Nanti tahu keluarganya itu, oh ini dia riwayatnya ada penyakit gula, ada hipertensi, sehingga dokter langsung ya ini dan tahu persis. Tapi kalau pindah setiap ini, nah itu bisa kayak apa ya, narik dulu kayak gitu tuh lama dan lain sebagainya. Dok, ini kita bicara ketidakpatuhan, kembali saya mundur, ketidakpatuhan beberapa rumah sakit ataupun keengganan rumah sakit untuk bekerja sama dengan BPJS. Ya. Pertama, pertanyaan saya, banyak berkembang di luar bahwa BPJS sering Ya. pembayarannya itu Telat. terlambat. Iya. Nah, Telat rembes. ternyata telat rembes. Bahkan utang. Nah, Wow. bahkan utangnya banyak betul. Nah, di kesempatan ini sebenarnya apa sih penjelasannya, Dok? Iya, begini. Memang di tahun 2019 BPJS itu defisit sampai lebih dari 50 triliun. 50 triliun. Iya. Oke. Saya nggak tahu kalau
Mas Mumu sebagai contoh, pernah lihat uang 1 triliun nggak? Kemarin nyita aja 280 itu Udah segubungan sampai uang segedung ini, Pak. gedung. Ada cuma 280. Saya belum pernah tuh. 280 apa itu? Lihat. Wah, kemarin miliar. pengembalian, Ini iya. 50 triliun, Pak. 50 triliun. Sehingga semua pusing, Pak. Oke. Nah, oleh karena itu, Penyebab defisitnya apa? lah karena yang dibayarkan lebih banyak daripada uang Yang yang iuran kumpulin. masuk. Iuran yang Oke, masuk. betul. Sehingga terpaksa waktu itu bank-bank minjemin ke rumah sakit. Maka rumah sakit agak gelisah gitu, agak gelau gitu ya. Jadi agak kecewa lah gitu. Termasuk teman-teman saya dokter ya. Bahkan ada yang beberapa tuh menyanyikan BPJS rasa telo, BPJS bikin gelau gitu. Waduh. Tapi ingat juga akhirnya kami bikinkan lagu sekarang ini BPJS rasa duren, BPJS keren. Bisa disetel nanti lagunya di YouTube ada. Ada ya, ada. Berarti itu kita ciptakan. Cerita dulu. Iya. Nah, sekarang gimana, Dok, Kembali kondisinya? sekarang, mohon maaf, kami merasa tidak punya utang. Di Udah rumah ada sakit. utang ya? Iya. Oke. Kalau ada rumah sakit yang merasa bahwa BPJS punya utang, mohon segera kami dikasih tahu untuk kami segera selesaikan. Ada hotline-nya enggak, Pak? Kan Ada, gini. ada ya. ada. Kan kadang di daerah Ya. teman-teman di BPJS daerah ya. mungkin ada Ya. keterlambatan. Oke, jadi di Controllingnya gimana? Iya, call center bisa disampaikan 165. Jadi Oke. mudah. Mudah. Ini Bisa. bukan nomor katakanlah Yang- menara atau apa bukan. Iya. Jadi ini 165 ya, Ya. bisa di call atau bisa pakai WhatsApp ya. Oke. Kita ada nomornya atau web kita atau pakai katakanlah Cika ya, kita otomatis gitu bisa dan ke kantor juga bisa dan lain Oke. sebagainya. Oke. Nah, tetapi yang menarik sekarang itu tidak saja kita tidak punya hutang, tetapi kita berikan bahkan sebelum melakukan verifikasi. Jadi dokumen setelah memberikan pelayanan dikirim langsung kami kasih uang sebelum kami verifikasi. Gitu. Wih, enaknya. Iya, enak sekarang. Makanya Nah, jadi duren. Itu tadi lagunya. tidak hanya itu, tadi kalau ditanyakan kok ada banyak rumah sakit tidak kerjasama. Mohon maaf, sekarang ini sudah banyak rumah sakit kerjasama yang tadi 2817. Tidak hanya itu, sekarang banyak yang antri, Pak, untuk kerjasama dengan BPJS. Jadi kalau ada rumah sakit yang belum ikut BPJS di Jakarta, Iya. itu mungkin masih dalam antrian ya. Bisa jadi, karena atau kerjasama itu masih diverifikasi lagi kan, Dok? Iya, Ini harus rumah sakit diverifikasi. layak nggak kerjasama Iya, dengan BPJS betul. kan? Oh. Iya. Sekarang kan durian, banyak yang antri. Iya, itu betul, banyak betul. lah sekarang yang berkeinginan untuk kerjasama. Nah, ini agak lebih dalam lagi nih, Dok. Ya. Dari setiap kerjasama dengan rumah sakit, Ya. potensi kerawanan penyimpangan Ya. terhadap data yang diberikan rumah sakit itu seperti Ya. apa, Dok? Artinya gini, rumah sakit sebenarnya mengeluarkan obat itu sekian Ya. jumlahnya, Iya. 10 lah Ya, jumlahnya. Tapi ternyata yang dimasukkan ke BPJS Ya. 20. Nah, Ya, bagaimana antisipasi Baik, BPJS jadi dalam itu namanya fraud. Jadi Fraud, fraud oke. itu sebuah intention ya, memiliki niat, maksud gitu untuk menguntungkan dirinya atau kelompoknya atau institusinya dengan melanggar hukum. Ya. Nah, itu fraud itu. Nah, sekarang kita bikin satu sistem dan tentu anti fraud? anti fraud. Nah, Oke. nanti bekerja sama Iya, dengan iya, kejaksaan. Karena Nah. ini tentu kita sangat senang ya, meskipun kita berkeinginan ya kalau bisa restoratif justice ya. Ini untuk kita dahulukan loh untuk dalam menyelesaikan masalah. Oh. Ya, kalau bisa seperti itu jauh lebih bagus ya. Tetapi memang ini agak gawat nih, beberapa kami kan diawasi. Beberapa pengawas itu menyampaikan, mana nih rumah sakit yang sudah dihukum gitu. Yang sudah nah, kami sampaikan kita harus bangun sistem dulu, ekosistem yang bagus. Nah, dan dari sekian banyak rumah sakit itu ada yang sudah kami beri punishment. Jadi kita putus. Nah, kalau tadi kok ada yang belum kerjasama, ini ada yang mohon maaf dalam tanda petik nangis-nangis karena kita putus. Nah, dia minta jangan diputus ya. Atau setelah diputus minta segera untuk bisa kerjasama kembali. Kalau ada yang menyimpang atau fraud terjadi, Pak, Kita itu, tadi itu korupsi loh, Pak. iya, Korupsi itu, Pak. betul. Jadi Makanya ini
Ya kami tahu begini ya, kebetulan saya juga dokter ya, ini teman-teman tuh kolega kami belum menyadari betul ya, belum menyadari dan mungkin tidak ada niat itu. Cuma kan ini kaitannya kan rumah sakit ada ownernya dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi makanya ini harus dibikin ekosistemnya dulu dan kita bisa sosialisasi. Nah setelah paham baru kalau yang nakal-nakal, nah itu untuk betul-betul dilakukan. Karena untuk, kan ya. yang terpenting mungkin kalau masukan dari kami sih Pak, asesmen terhadap sistem manajemen rumah sakit itu penting sekali loh Pak. Penting sekali. Seperti sistem pengelolaan obatnya, Betul. keluar masuk obat, Ya. terus mungkin sistem dalam pengelolaan rawat inapnya seperti apa, Betul. sehingga kebocoran-kebocoran dari BPJS dan rumah sakit itu bisa tertutup. Nah, ke depan seperti apa ini program-program? Nah, makanya ini kita sekarang untuk mencoba bekerja sama kolaborasi dengan Persi, dengan organisasi rumah sakit untuk segera membangun sistem yang bagus. Dan untuk perilaku kita upayakan sedemikian rupa menjaga kepatuhan sesuai dengan standarnya. Nah ini sering standarnya aja belum ada. Nah itu. Nah kalau standarnya belum ada, nah nanti kan jadi chaos lah. Bayangkan aja ada, saya nggak nyebut daerahnya ya Pak ya. Ada rumah sakit itu sistem manajemen obatnya saja itu masih belum pakai IT. Jadi masih pakai manual gitu, gimana bisa ngecek gitu. Bahkan untuk akuntansinya itu kira-kira 50% itu belum memakai otomatisasi. Nah, untuk diketahui Pak, memang 50% ya Dok? Iya, sekitar 50%. Oh, oke. Dan untuk diketahui sistem rujukan bahkan rekam medis ya, itu bisa dibaca dengan baik dan masuk itu setelah ada JKN ini, program ini. Oke. Sebelumnya, mohon maaf saya juga dokter ya, tulisan dokter sering nggak bisa dibaca. Dokternya sendiri juga kadang-kadang bingung bacanya karena gini Pak, kerjanya itu dokternya terbatas, spesialis terbatas, pasiennya banyak, kerjanya banyak sekali. Belum lagi nanti ditunggu di rumah sakit A, rumah sakit B, ya kayak gitu. Nah, maka sebetulnya penyelesaiannya ini menurut saya harus mulai dari produksi SDM dokternya dan lain sebagainya untuk membangun ekosistem yang bagus. Kita menurut saya secara kompetensi tidak kalah dengan Singapura dengan ini. Cuman manajemennya ini karena yaitu kalau Singapura pasien paling sehari 10, 15, kita bisa 100. Iya. Bisa 50, bisa ini. Nah, ini menjadi masalah bagaimana bisa teliti. Kayaknya Kementerian Kesehatan gitu. juga jadi apa pihak yang strategis untuk terwujudnya manajemen rumah sakit yang baik. Betul sekali, dan umumnya memang rumah sakit ini ada yang vertikal di bawah Kementerian Kesehatan, ada yang tipe B, tipe C. Kalau yang punya pemerintah insya Allah aman Pak, karena kan pengendaliannya ada BPK masuk. Dalam setiap controlling penggunaan anggaran itu. Cuman yang repot kan yang pure bisnis ini gitu, kita tanpa mendiskreditkan teman-teman rumah sakit swasta, tapi controlling pemerintah terhadap BPJS terhadap pemanfaatan obat, jasa dokter, apa itu yang harus ada parameter. Kadang-kadang kan, itu obatnya kosong Pak gitu. Nah itu. Kenapa begitu? Karena ada pengadaan obat ya, itu kan tender. Ada yang di daerah, ada yang di pusat. Nah, di pusat contohnya umpamanya tender. Nah, nanti distribusinya, biaya distribusi sudah termasuk di dalam tender. Nah, sehingga perusahaan pemenang ini waktu mendistribusikan, loh ini kok jauh sana. Ya entah bagaimana, mungkin suruh ngambil sendiri atau tidak kirim atau kosong di sana. Itu nanti perbaikan untuk para rumah sakit. Masa BPJS kesehatannya udah bagus, sudah keren terus. Enggak, karena jujur kesimpulan yang saya bisa tarik dari diskusi kita hari ini, dokter, bahwa eksistensi BPJS itu bergantung banyak pihak. Oh iya, betul sekali. Dalam Impres 1 2022 itu memberikan gambaran secara nyata bahwa keterkaitan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pihak swasta,
itu memang benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kesehatan masyarakat Dan yang kesadaran masyarakatnya sendiri Iya, juga betul, amat sangat betul, penting. betul. Pak, kayaknya ngobrolnya kita asik kali. Aduh, kayaknya waktu kita kurang ini. Cuman gimana Pak, ini udah hampir 1 jam kita ngobrol. Waduh, luar biasa. Nggak berasa. Minimal curhatan kita, pertanyaan kita sudah terjawab. Iya, betul. Dan mungkin saya hanya minta terakhir ini Pak ke Bapak, kesan-kesan Bapak terhadap kejaksaan. Wah, kesaksaan saya kira satu kemajuan yang luar biasa ya, terutama kemarin itu yang sangat diharapkan masyarakat ya. Masyarakat itu ya ibu-ibu, mama dan lain sebagainya nunggu minyak goreng ya Pak. minyak ya? goreng. Iya, betul. Nah, Pak. penegakan hukum seperti itu termasuk nantinya di dalam kepatuhan untuk optimalisasi program CKN. Iya. Kalau sebuah perusahaan ya atau katakanlah institusi yang harusnya seluruh karyawannya itu didaftarkan ya patuh terlindungi ternyata tidak. Nah, ini tentu kita sangat berharap Nah, juga. itu sobat. Iya. Dan yang paling penting keterlibatan rekan-rekan atau masyarakat harus menjadi hal yang paling dominan. Karena gini, Minimal. kalau mau jadi pegawai terus tiba-tiba bosnya nggak daftarkan, Kadang-kadang ke kita juga BPJS, nggak tahu. protes dong gitu. Makanya kadang-kadang kan kita nggak tahu perusahaan ini tidak mendaftarkan peserta BPJS atau tidak kan. Makanya kalau pegawainya harus berani dong. kalau gitu. peran masyarakatnya Ya, peran masyarakat yang kurang. pokoknya kejaksaan juga tersebar di seluruh kota kabupaten, ada cabang, BPJS juga sama, jangan ragu mengadu. Kalau nggak sempet 165 Siap. 165 banyak cara, jadi tidak ada alasan. kayaknya layak dijadikan kepala biro humas di Oh, terima kasih Pak Momo, Mas Padahal Dedi. kita berusaha harusnya kan. Luar biasa. Aduh, terima kasih. Terima kasih Bapak. sama-sama Mas Momo, Mudah-mudahan Mas seluruh Dedi. obrolan Ya. kita pada hari ini bermanfaat dan tentunya kita selalu berpesan, selalu jaga kesehatan, hindari sebenarnya BPJS. Kalau jangan sampai sakit deh, yang penting sehat. Betul. Tetapi antisipasi dengan kartu sehat itu menjadi utama saat ini. Dan Betul, satu, terima kasih. negara tidak pernah membebani masyarakat. Negara membuat kebijakan itu untuk kepentingan masyarakat. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Mas Dedi, Mas Momo.